Teman-teman semua, nama saya Rebecca. Saya adalah recipe developer Thermomix Indonesia. Sekarang saya akan membuat bolu gulung keju. Nah, teman-teman tahu gak sebenarnya bolu gulung ini adalah oleh-oleh khas Medan. Nah, kalau teman-teman yang dari Medan pasti nggak lupa kan kasih oleh-oleh bolu gulung. Biasanya ada dalam beberapa varian rasa. Ada rasa mocha, rasa coklat, rasa blueberry. Nah, tapi kali ini saya akan membuat rasa keju, jadi bolu gulung keju. Teman-teman yang kangen bolu gulung khas Medan, gak usah jauh-jauh harus ke Medan. Gampang banget, sekarang udah bisa langsung bikin di Thermomix lewat buku oleh-oleh. Nah, sekarang saya akan menjelaskan. Di depan saya ini udah ada beberapa bahan-bahan, tapi sebelumnya saya sudah siapkan loyang bolu gulung dan yang sudah dialasi dengan kertas roti. Kemudian saya di sini ada bahan-bahannya dibagi menjadi dua, yaitu bahan untuk membuat bolunya dan membuat isian serta toppingnya. Untuk bolunya sendiri ada telur, kemudian ada gula. Di sini saya udah campur bahan kering, ada tepung, maizena, susu bubuk, baking soda dan baking powder. Kemudian terakhir kita akan kasih mentega cair. Kemudian untuk toppingnya, isiannya itu adalah krim keju atau cream cheese, ada mentega, gula halus, kemudian ada lemon juice dan ekstrak vanila. Ini saya udah gabung. Kemudian isiannya dan toppingnya adalah keju parut. Di sini kita menggunakan keju cheddar. Oke, mari kita mulai. Jadi pertama kita akan kocok telurnya. Di sini saya udah ada 2 telur utuh dan 4 kuning telur. Kemudian saya akan kocok dengan gula kastor 75 gram. Saya akan masukkan pengaduk kupu-kupu ke dalam. Lalu kita masukin bahan-bahannya. Di sini saya udah campur ya tadi semua telurnya. Kemudian ada gula kastor. Nah, ini kita akan mungkin 6 menit. Nah, teman-teman, sekarang mesinnya udah manggil nih, sudah 6 menit. Sekarang kita lanjutkan lagi. Ini saya sebelumnya akan matiin dulu. Nah, kita akan lanjutkan mengocok lagi selama 2 menit, kecepatan 4. Kali ini nggak usah pakai suhu. Di 2 menit. 2 menit, kecepatan 4. Teman-teman, ini udah selesai 2 menit, kecepatan 4. Tadi kita udah kocok 2 kali. Sekarang kita masukkan, sebelumnya saya matiin dulu. Saya masukin bahan-bahan keringnya ya. Ini mungkin bisa kita scrape down dulu. Kemudian kita masukin, ini bahan-bahan keringnya yang udah saya campur. Nah, kemudian kita pasang 10 detik. 10 detik, kecepatan 1. Nah, ini udah lagi ngaduk bahan-bahan basahnya dengan bahan keringnya. Nah, ini udah selesai. Udah kecampur dengan bahan-bahan keringnya. Terakhir kita masukkan mentega cair. Nah, di sini menteganya kita tambahkan. Oke teman-teman, ini udah dimasukin tadi mentega cairnya. Kita aduk 30 detik, kecepatan 1.
Nah, sementara itu saya akan ambil loyang yang udah saya alasin dengan kertas roti. Oke teman-teman, ini sekarang udah jadi adonannya. Coba kita lihat ya. Nah, ini mungkin saya campur dikit. Oke. Nah, ini kelihatan? Kelihatan? Oke, jadi adonannya udah benar-benar kecampur rata. Sekarang kita akan tuangin adonan ini ke dalam loyang yang kita udah siapin. Tapi sebelumnya kita ambil dulu pengaduk kupu-kupunya. Oke, kita bisa singkirin dulu ke belakang. Ini kita tuangin adonannya. Nah, oke teman-teman, sekarang ini adonannya saya akan panggang di dalam oven yang udah saya panasin 180 selama 12 menit. 180 derajat selama 12 menit. Oke teman-teman, jadi tadi sambil nunggu kuenya dipanggang, saya udah cuci bowl saya. Sekarang kita akan bikin isiannya. Jadi isiannya ini kita akan pakai 3 bahan. Mentega tawar, cream cheese, sama gula. Nanti ada tambahannya juga jeruk lemon, sama sari lemon, sama vanilla extract. Ini kita masukin dulu cream cheese, mentega, sama gulanya jadi satu. Ini saya tadi udah jadiin satu bowl. Kemudian kita campur 40 detik kecepatan 3. Nah teman-teman, saya juga mau kasih tahu kalau di buku oleh-oleh ini banyak banget masakan-masakan, maksud saya hidangan-hidangan panggang yang sangat-sangat menarik untuk teman-teman bisa coba. Terutama di bagian buah tangan, itu teman-teman bakal banyak banget nemuin resep-resep seperti roti bluder, bolu kukus ketan hitam, kemudian juga ada roti abon gulung yang menarik banget, enak banget. Saya udah dapat banyak banget feedback dari beberapa tester, bahkan teman-teman yang nyobain juga bilang kalau resep-resepnya itu enak. Nah ini udah selesai. Oke, ini udah kecampur semua. By the way, saya sarankan untuk mentega dan cream cheese-nya ini tadi suhu ruang ya, jadi jangan dingin-dingin. Terus ini tadi sari lemon sama vanilla extract ya. Kita campur 10 detik kecepatan 3. Nah udah gitu, yang tadi saya bilang juga kita banyak banget pakai buah-buahan khas Indonesia dan rasa-rasa yang lokal banget, tapi justru di hidangan western, misalkan kayak pizza ayam geprek, quiche tapi rasanya opor ayam, dan lain-lain sebagainya. Nah ini saya kasih tunjuk ya, dicampur. Nah ini udah kecampur isiannya, enak banget. Ini kayaknya bolu gulung premium nih, bahkan yang dari khas Medan aja kalah. Oke teman-teman, ini isiannya saya sisihkan dulu sambil nunggu kuenya matang ya. Nah terus saya juga mau siapin kertas roti yang ukurannya sedikit lebih besar supaya kita bisa gulung kejunya nanti. Oke, ini saya sisihin dulu ya. Kalau saya sih saraninnya nggak usah sisihin dalam kulkas supaya tetap bisa di spread dengan baik di atas bolu gulungnya. Oke teman-teman, jadi bolunya yang tadi kita udah bikin dan dipanggang itu udah jadi, hasilnya kayak gini.
Nih, kelihatan fluffy banget, rata, nggak ada yang menggumpal. Nah sekarang ini kan masih ada agak anget ya. Saya akan taruh kertas roti di atasnya, lalu nanti saya akan balikan supaya saya bisa isi di bagian belakangnya. Jadi seperti ini ya, balikin. Nah terus udah gitu buka aja. Oke, jadi sekarang ini tadi saya udah trimming. Sekarang saya akan taruh isiannya. Ups. Sekarang saya akan ambil sedikit dari isiannya, kira-kira 3 sendok makan. Kemudian saya oleskan di atas bolunya. Oke, sekarang saya akan taburin kejunya di seluruh permukaan kuenya. Oke, sekarang saya akan gulung kuenya. Nih, jadi kenapa kita butuh kertas roti yang lebih besar supaya kita lebih gampang untuk gulungnya. Nah ini pelan-pelan sebenarnya pastiin dulu rata ininya. Oke. Nah terus kita angkat sedikit sini. Nah biasanya saya itu tekuk dulu sedikit di pinggir-pinggirnya, gini. Oke, jadi teman-teman bisa lihat ya. Ini kan saya tekuk dulu sedikit sampai benar-benar dia sampai dia benar-benar ngelipet gitu. Nah terus kita mulai gulung. Nah ini pelan-pelan ya, karena karena kalau nggak pelan-pelan nanti malah bergeser jadi susah. Oke, sorry ya, aduh tuh. Ini tinggal saya dorong aja nih bagian ujung yang tadi saya pakai untuk gulung di awal. Nih, ups. Nah, di bagian sini ini tinggal kita ratain. Oke, nah ini kan udah ketutup rapet nih semuanya. Kalau saya milih untuk gulung dulu, jadi gulung dulu dengan kertas roti, lalu saya simpan di dalam kulkas sampai kira-kira ngeset sekitar 10 menit. Oke, ini sekarang saya akan simpan dulu di kulkas sekitar 5-10 menit sebelum akhirnya kita coating semua sisi-sisinya dengan sisa krim keju dan taburan keju cheddar. Oke teman-teman, ini udah 10 menit di dalam kulkas. Sekarang saya buka supaya saya bisa coating sisi-sisinya dan taburin keju parut. Nah ini saya geser dulu sedikit. Oke. Nah kelihatan ya, mulus, nggak retak. Jadi key-nya itu sebenarnya ada beberapa cara. Tapi kalau dari saya gulungnya itu pas masih anget, udah mau dingin. Jadi mungkin sekitar 10-15 menit setelah keluar dari oven gitu, supaya nggak retak. Nah ini saya olesin dulu dengan krim keju. Oke teman-teman, ini sekarang saya tunjukin sebelum akhirnya saya coat. Ini saya sudah siapin juga keju parut sisa yang tadi
untuk teman-teman bisa taburin di atasnya. Ini saya taburin ya. Nah ini taburinnya asal aja nggak apa-apa. Yang penting ke coating semuanya. Oke teman-teman, jadi tadi saya udah selesai coating bolu gulungnya dan saya udah taburin keju. Nah terus udah gitu saya udah juga potong-potong. Nih hasilnya, nih teman-teman udah bisa lihat ya, enak banget, kejunya berlimpah karena resep ini gampang banget dibuatnya dengan Thermomix. Nah teman-teman, kue ini cocok banget untuk dibagiin ke orang-orang terdekat atau orang-orang kesayangan ada di hari Natal. Jadi teman-teman jangan lupa rebake ya resep ini. Nah cukup sampai di sini cooking show kita. Terima kasih udah menonton dan sampai jumpa di cooking show berikutnya. Selamat Hari Natal!